Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Giant Church of Christ. Luar biasa. Selamat bergabung di dalam ibadah online I Start with Jesus, di mana kita akan memulai hari Sabtu pagi ini bersama dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh juga dipersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, Alkitab tentunya, dan juga catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang pastinya akan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa hati kita. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada Sabtu pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau akan meneguhkan kami. Engkau akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, jaminan kemenangan akan selalu ada di dalam hidup kami. Oleh karena Engkau Yesus selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Yes, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab Tuhan ada Allah kita. Dia akan meneguhkan kita. Bahkan Dia akan memegang kita dengan tangan kanan yang bawa kepada kemenangan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Dia memegang tangannya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan lagi, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Ini kepercayaan kami ya Tuhan. Yesus Kau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. kemenangan. Oh ya Tuhan, Yesus memegangku dengan kanan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari sekali lagi dengan iman katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Oh, ku percaya janji-Mu Tuhan yang memegang kami. Oh ya Tuhan, dengan
memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberi. Katakan lagi Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Kau yang beri kemenangan bagi kami, Kau yang meneguhkanku. Kami percaya Kau yang menyertai Engkau ajaib, Engkau besar Tuhan. Ku sembah, ku muliakan Yesus. Mari percayakan hidupmu Yesus ke dalam tangannya. Dia jaminan kita Terima kasih. yang memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Ya Rana Terima kasih wow, Yesus. Mari bersukacita. Oh, puji Dia, angkat suaramu, tinggikan namanya. Yesus. Haleluya. Oh, ya Percaya. Rana Ku percaya. Kami mau bersyukur, bersukacita Tuhan. Kami ingin penuhi mulut kami dengan syukur Terima kami, kasih, puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sama-sama katakan lagi, mulutku penuh amin, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama katakan lagi, oh, mulutku penuh amin dengan ini ekspresi kami Tuhan, Kepada syukur kami, sukacita kami, sebab Engkaulah pengharapan buat kami. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari katakan lagi, berikan penghormatan padanya. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, kemuliaan bagi Dia. Haleluya, layak dipuji, disembah. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjaminkan kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Walaupun mungkin di dalam perjalanan kami ada situasi-situasi yang menggentarkan, ada hal-hal yang mencemaskan, ada keadaan-keadaan yang membuat hati bergoncang. Tapi satu hal yang kami percaya, di dalam Yesus ada penjamin yang pasti. Di dalam Yesus
ada kekuatan yang pasti. Yes, Lord. Di dalam Yesus ada kuasa yang pasti. Di dalam Yesus ada segala-galanya yang Tuhan sudah jaminkan bagi kami di dalam perjalanan kami di atas dunia ini. Tuhan Yesus, kami percaya pagi hari ini bukan pagi yang biasa, tapi pagi hari ini di mana Tuhan bekerja buat kami. Kami buka hati kami mau dengar firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Roh Kudus yang ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah Yesus. Berbicaralah bagi kami Tuhan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita karena kita percaya hari ini kita boleh bangun dari tempat tidur kita. Semuanya karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Well, selamat datang di dalam kegiatan ibadah I Start with Jesus melalui siaran Zion Church of Christ. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara pasti mengalami perjumpaan, saudara mengalami lawatan pribadi dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau dengar apa yang Tuhan mau firmankan bagi kita. Hari ini saya akan membawakan tema dengan judul Jaminan Kemenangan dalam Yesus. Saudara, di dalam dunia ini gak ada yang pasti. Apapun yang dijanjikan gak ada yang pasti. Bahkan kebanyakan apa yang sudah dijanjikan, kebanyakan tidak terwujud. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apapun yang dunia tawarkan, saya cuma mau katakan jangan taruh harapan kita sama apa yang dunia katakan. Taruhlah harapan kita kepada satu-satunya pribadi yang bisa memberikan garansi, yang bisa memberikan jaminan kepastian, yaitu hanya di dalam Yesus. Nah, kita mau belajar dari kehidupan seorang anak Tuhan, bagaimana dia berhadapan dengan situasi yang harusnya mustahil untuk dia menangkan. Tapi justru di sini Alkitab menuliskan dia mengalami kemenangan. Dalam 1 Samuel 17 pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ambil langsung dari ayat yang ke-10. Dikatakan begini, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang man to man, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Ini situasi di mana bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Di tengah-tengah antara bangsa Israel dan Filistin ada sebuah lembah. Dan disitulah orang Filistin, salah satu prajuritnya keluar yang bernama Goliat. Dia berdiri menantang barisan Israel dan dia mengatakan, utus satu orang dari kamu lawan saya, man to man, satu lawan satu. Kalau saya kalah, kata Goliat, kami Filistin akan jadi budaknya Israel. Tapi kalau Israel yang kalah, berarti Israel yang akan jadi budaknya kami. Dan dari mulai pagi, Goliat mencemooh barisan Israel, menghina Tuhannya Israel. Dan sampai sore hari, menjelang tutup barisan, dikata-katakan lagi seperti hal yang seperti itu. Itu membuat gentar. Itu membuat cemas, itu membuat gelisah seluruh barisan Israel. Termasuk raja yang berkuasa saat itu, yaitu Raja Saul. Saudara dikasih Tuhan, justru hari ini Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjaminkan kemenangan. Makanya saudara dikasih Tuhan, langkah apa saja yang harus kita tetapkan agar kita bisa memperoleh kemenangan dalam situasi yang kita hadapi. Yang pertama belajar dari Daud adalah ini dia. Ingatkan diri kita bahwa Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup. Kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita akan hal itu. Perlu waktu untuk terus meyakinkan diri kita. Karena itu adalah suatu proses. Ya, suatu proses seperti Lazarus. Dia bangkit dari kematian, dia keluar dari kuburan. Pada saat dia dibangkitkan, dia harus berjalan keluar dari kubur. Lalu orang-orang mulai melepaskan kain kafan yang melilit tubuhnya. Lembar demi lembar, lapisan demi lapisan.
mungkin juga perlu meminta bantuan medis atau konselor terpercaya. Artinya kita nggak bisa langsung gitu ya, percaya langsung bisa mengalami kemenangan. Memang ada step, tapi disitulah perjalanan kita mau terus diubah, mau terus diubah. Makanya Yesaya 46 pada ayat yang keempat berkata, sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Amin. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Jadi kita perlu ingetin terus pada diri kita sendiri. Terus tiap hari bahwa Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Jangan izinkan perkataan minus dari diri kita keluar. Yes. Tetapi kita harus izinkan perkataan-perkataan yang benar. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Bahkan Yesus sendiri menaruh gagasan dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 agar kita bebas dari segala bentuk kekhawatiran. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan jaminan kemenangan Amin. di dalam Yesus. Jadi yang pertama ini dia. Ingatkan diri kita sendiri. Tuhan sanggup. Amin. Yang kedua adalah selalu menaruh Tuhan di hadapan kita. Jadi di pandangan mata kita, taruh Yesus terus. Taruh Tuhan kita. Kenapa Daud tidak merasa diteror oleh raksasa Goliat? Padahal orang-orang Israel yang lain ketakutan. Merasa diteror. Sederhana. Karena Daud terus-menerus menetapkan fokusnya pada seseorang yang lebih besar daripada Goliat. Itulah sebabnya Daud tidak takut kepada Goliat. Karena Daud selalu menaruh Tuhan di hadapannya. Karena Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliatnya. Mazmur 16 pada ayat yang ke-8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Lihat, Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Ayat ini adalah suatu pengingat yang luar biasa bahwa Tuhan hadir di hidup kita juga. Istilah kata sebelah kanan dalam perjanjian lama itu mengindikasikan suatu posisi yang dihargai, suatu posisi yang dihormati, suatu posisi yang intim, karib. Atau dalam perjanjian baru ini sama dengan Yesus hidup di dalam kita, orang-orang yang percaya pada Yesus. Artinya saudara, kita yang lama nih telah disalibkan. Anda yang lama, saya yang lama telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Dan sekarang kita yang hidup, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 mengatakan demikian. Makanya Mazmur 16 pada ayat yang ke-9, Daud menulis begini, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara, raksasa itu jatuh, telah jatuh. Kenapa? Karena Tuhan sanggup. Tuhan selalu sanggup. Yes. Kita diundang untuk selalu menaruh Tuhan Yesus di hadapan kita. Apapun situasi Anda, jangan alihkan mata kita dari Yesus. Walaupun sedang ada persoalan, jangan alihkan mata kita dari Yesus. Dengan iman, kita bisa mengatakan hati kita bersuka cita dan jiwa kita bersorak-sorak. Amin. Dan tubuh kita akan diam dengan tentram. Amin. Amin. Itu dahsyat luar biasa yang dikatakan oleh Daud. Dan ini menjadi bagian yang memberikan jaminan kemenangan bagi Anda dimanapun Anda berada, apapun situasi yang sedang Anda hadapi. Yang ketiga saudara, untuk memperoleh jaminan kemenangan langkahnya, serahkan beban kekhawatiran itu pada Tuhan. Ya, jangan digendong sendiri. Jangan dipikul sendiri, capek. Serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memikul apa yang menjadi problem Anda. Amin. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan 1 Petrus 5 pada ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Kita dapat menyerahkan beban kekhawatiran itu kepada Tuhan.
kita dapat menaruhnya ke tangan Bapa Surgawi kita. Dan kita bisa mempercayainya ke dalam pemeliharaan Tuhan yang berdaulat. Kita tidak sedang mengecilkan situasinya, saudara. Enggak, kita tidak sedang mengatakan, oh saya nggak punya masalah, saya nggak ada tantangan. Oh bukan itu maksud saya. Kita tidak sedang mengecilkan situasinya. Tetapi kita sedang membesarkan pandangan kita tentang satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai sepenuhnya. Kita tidak menyangkali masalah yang kita terancam olehnya. Kita justru memindahkan masalah itu ke tangan satu-satunya pribadi yang bisa mengelola semua itu dengan baik. Dan kita meninggalkan semuanya itu di sana kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan kita pada waktu kita menutup mata untuk kita istirahat tidur. Seperti ucapan Daud dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Daud berkata begini, saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu lihat kata-kata ini, lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara yang kasih Tuhan, catat ayat ini, ulang kata-kata ayat ini, lakukan seperti yang Daud lakukan. Saudara punya jaminan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, kita memenuhi mulut kita dengan pujian. Tadi sudah kita nyanyikan, mulutku penuh dengan pujian, ya kan? Artinya kita bernyanyi karena kita melihat Tuhan. Kita bernyanyi karena kita melihat kekuatan kuasanya. Dan kita diingatkan akan kasih-Nya. Kita ingat bahwa Tuhan selalu membawa kita berhasil melewatinya. Dan bahwa belas kasih-Nya Tuhan selalu ada bagi kita. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, ditangkap tinggal dalam penjara. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26 dikatakan seperti ini. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lainnya mendengar mereka. Lihat kata-katanya, berarti enggak pelan-pelan nyanyinya, tapi nyanyinya keras sehingga orang-orang lain dengar ketika mereka bernyanyi. Ayat 26 akibatnya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara kasih Tuhan, disinilah jaminan keajaiban. Pada waktu mulut kita bukan ngomel, bukan ngeluh, bukan menggerutu, sebaliknya menaikkan penyembahan pujian. Justru kuasa Tuhan, keajaibannya, kemenangannya terjadi buat kita. Ada amin, saudara kasih Tuhan. Nah, saya simpulkan pagi hari ini, keajaiban Yesus membuat kita memiliki jaminan kemenangan. Saya percaya Yesus memberikan jaminan kemenangan. Tidak ada yang pasti di bawah kolong langit ini, cuman Yesus. Makanya langkahnya untuk kita bisa memperoleh jaminan kemenangan, ingatkan diri kita bahwa Tuhan kita sanggup. Yang kedua, selalu menaruh Tuhan di hadapan kita. Yang ketiga, serahkan beban kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan yang keempat, mari kita penuhi mulut kita dengan puji-pujian. Haleluya. Mari saya ajak saudara untuk kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kuasanya Tuhan terjadi. Barang siapa makan tubuhku, barang siapa minum darahku, dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Mari kita angkat rotinya. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Oleh korban tubuh Kristus bersama keluarga, kami dijaminkan menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala binatang yang ada di dalam dunia ini. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami dijaminkan sehat, umur panjang dalam kemuliaan Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan.
Mari kita angkat anggur ini. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami tercatat sebagai warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara, dimanapun berada melangkah. Dijagai pasukan malaikat. Aku tolak kuasa gelap, santet, dukun-dukun tidak berkuasa atas kami. Kami punya iman, diangkat naik jadi kepala, bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami, bahkan sepanjang hari kegiatan diberkati berhasil dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Masing-masing mari kita angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami percaya kami menerima kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di tangan kami ada minyak urapan. Tuhan mengajarkan kuasa. Barang siapa yang percaya melangkah dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat selalu hadir, jagai kami, proteksi kami, dimanapun kami berada melangkah. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan atas kepala saudara. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi buat saudara. Perkatakan kata-kata berkat bagi hidup Anda. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Bersama-sama dengan saya di layar kaca Anda, ikuti kata-kata ini. Sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah dan suatu hari Anda dan saya bersama keluargamu-keluargaku sama-sama kita menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya dengan iman sama-sama saya katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa di acara I Start With Jesus berikutnya. God bless you. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku
terima sekarang kemenangan dan